Shalom, selamat pagi Oma dan Opa, anggota PKLU, GPIB di mana saja berada. Semoga Oma dan Opa semua dalam keadaan sehat. Jumpa dengan saya, Ibu Marcelina Amerbay Alphonse, anggota PKLU GPIB Sion Banyumanik Semarang, dalam program acara saya dan PKLU membaca Alkitab bersama. Di pagi hari ini, Kamis tanggal 15 Juli 2021. Oma dan Opa yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, di pagi yang indah ini kita akan membaca firman Tuhan yang terambil dari Matius 13 ayat 24-30. Namun sebelumnya, marilah kita minta bimbingan Roh Kudus. Marilah kita berdoa. Maha Kasih Tuhan Yesus Kristus, terima kasih atas penyertaan-Mu sehingga kita Oma dan Opa PKLU GPIB bisa ada sampai dengan hari ini, dan kita mempersiapkan diri untuk mendengar, membaca serta merenungkan dan mau melaksanakan firman-Mu dalam kehidupan kami setiap hari. Kami mohon Roh Kudus-Mu mau menuntun kami, terutama hamba-Mu yang akan membaca akan firman dan renungan di pagi ini. Dan kami mohon biarlah acara di pagi ini dapat berjalan dari awal sampai akhir hanya oleh tuntunan dan kehendak-Mu. Berfirmanlah Tuhan, kami Oma dan Opa PKLU GPIB siap untuk mendengarnya. Amin. Oma dan Opa yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, pembacaan kita pada pagi hari ini terambil dari Matius 13 ayat 24-30 yang berjudul Perumpamaan tentang ilalang di antara gandum, yang berbunyi sebagai berikut. Yesus membentangkan suatu perumpamaan lain lagi kepada mereka, katanya, hal kerajaan surga itu seumpama orang yang menabur benih yang baik di ladangnya. Tetapi pada waktu semua orang tidur, datanglah musuhnya menaburkan benih lalang di antara gandum itu lalu pergi. Ketika gandum itu tumbuh dan mulai berbulir, nampak juga lalang itu. Maka datanglah hamba-hamba Tuan ladang itu kepadanya dan berkata, Tuan, bukankah benih baik yang Tuan taburkan di ladang Tuan? Dari manakah lalang itu? Jawab Tuan itu, seorang musuh yang melakukannya. Lalu berkatalah hamba-hamba itu kepadanya, jadi maukah Tuan supaya kami pergi mencabut lalang itu? Tetapi ia berkata, jangan, sebab mungkin gandum itu ikut tercabut pada waktu kamu mencabut lalang itu. Biarkanlah kedua tumbuh bersama-sama sampai waktu menuai. Pada waktu itu aku akan berkata kepada para penuai, kumpullah dahulu lalang itu dan ikatkan berkas-berkasnya untuk dibakar. Kemudian kumpulkanlah gandum itu ke dalam lumbungku. Demikianlah firman Tuhan. Oma dan Opa yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, renungan kita sesuai sabda bina umat pada pagi hari ini berjudul Hati-hati menurut pengaruh lalang. Dengan ayat emas pada ayat 27-28 yang berbunyi, Tuan,
Bukankah benih baik yang Tuhan taburkan di ladang Tuhan? Jawab Tuhan itu, seorang musuh yang melakukannya. Oma dan opa yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, sebisa mungkin orang berusaha menghindari atau menghilangkan segala gangguan yang akan dihadapi dalam mencapai cita-cita atau tujuan hidup. Hal-hal yang mengganggu itu bukan hanya akan memperlambat proses untuk mencapai tujuan, melainkan juga dapat berdampak pada hasil yang diperoleh, baik kuantitas maupun kualitasnya. Sabda Bina Umat hari Rabu kemarin berbicara tentang seorang penabur yang menabur benih dengan lincah walaupun mendapat tantangan dan hambatan. Dalam bacaan sekarang, penabur benih atau anak manusia menabur benih yang baik di ladangnya. Tetapi ada penabur lain, yaitu iblis, yang menabur ilalang di ladang tersebut. Tantangan si penabur terlihat jelas dan hambatan pertumbuhan gandumnya semakin nyata. Kedua benih ini bertumbuh dan berbuah bersama di ladang yang sama. Walaupun ilalang mengganggu gandum, tetapi sangat berisiko jika ilalang dicabut. Makna perumpamaan ini adalah kehadiran kerajaan surga di bumi sulit dikenal orang. Karenanya banyak hal yang tidak sesuai dengan kerajaan surga. Perumpamaan ini bertujuan agar kita mengharapkan suatu dunia yang suci dan bersih. Karena di dalam dunia ini telah bercampur orang-orang yang baik dan benar, yaitu gandum, dan orang-orang yang tidak baik dan tidak benar, yaitu ilalang. Rupanya gereja pun tidak terbatas dari pengaruh ilalang, sehingga kehadirannya dapat dirasakan merugikan pihak-pihak lain. Bahkan dalam hidup persekutuan, bulir-bulir ilalang lebih terasa, seperti para pelayan dan pelayanannya yang hanya lebih memperhatikan yang sama dengan dirinya, misalnya sama suku, sama kepentingannya, dan kesamaan lainnya. Begitu halnya dengan warga gereja yang hanya mau berpartisipasi pada kegiatan gerejawi. Apabila kegiatan tersebut cocok dengan keinginannya, tidak banyak pengorbanannya, hanya penuh dengan hal-hal yang menyenangkan dan lain sebagainya. Demikianlah renungan kita pada pagi hari ini. Amin. Omai dan opa yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, marilah kita berdoa. Kembali lagi kami menghadap hadirat-Mu ya Tuhan, mengucap syukur karena Tuhan selalu menyertai kami, oma dan opa, sehingga kami membaca dan mendengar sebagian firman-Mu
dan mau merenungkan serta melaksanakan dalam kehidupan kami setiap hari. Kami mau mendoakan Oma dan Opa semoga selalu diberikan kesehatan yang sehat dan selalu setia kepadamu ya Tuhan. Kami berdoa bagi Oma dan Opa dalam kelemahan tubuh pada saat ini, agar tangan Tuhan selalu menyertai Oma dan Opa, agar mereka dipulihkan kembali kesehatannya. Berdoa juga kepada pengurus PKLU dari tingkat sinode sampai tingkat jemaat dengan program pelayanannya, agar nama Tuhan selalu berkumandang melalui karya-karyanya di dunia ini. Kami juga mau berdoa bagi gereja-gereja GPIB di mana saja berada, selalu berkembang untuk mewartakan firman-Mu. Hamba-hamba Tuhan maupun jemaat yang sekarang banyak mengalami paparan virus corona, Tuhan Engkau tabib yang agung, Engkau sembuhkan mereka yang sakit agar mereka beroleh kesembuhan dari tangan Tuhan. Kami berdoa juga bagi negara dan bangsa Indonesia dari tingkat presiden, wakil presiden, sampai tingkat RT RW. Tuhan, Engkau tahu kondisi bangsa saat ini, di mana banyak rakyat yang mengalami paparan virus corona. Biarlah tangan Tuhan mau menghalau virus ini dari negara ini, dan rakyat yang tertimpa virus ini dapat kembali sehat, dan melalui tangan Tuhan mau menyatakan terang dan damai melalui anak-anak Tuhan yang Engkau pakai di negara ini. Berikan kesehatan yang baik bagi Bapak Presiden Jokowi agar beliau selalu bijak dalam memimpin negara ini dalam menuju negara yang adil, makmur, dan sejahtera. Bapa yang Maha Kasih, kami serahkan doa ini yang jauh dari kesempurnaan hanya di dalam satu nama, yaitu Tuhan Yesus Kristus, Raja kami. Amin. Demikian Oma dan Opa, acara kita di pagi hari ini. Semoga kita dapat berjumpa lagi di waktu yang lain. Terima kasih. Tetap semangat. Pelayanan Segar dan hijau.